Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Mari mengawali rutinitas kita di kesempatan baru ini dengan mendasarkannya pada kebenaran firman Tuhan. Yang pagi ini akan direnungkan melalui kitab Daniel pasal 5 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, lalu atas tita Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Demikianlah firman Tuhan. Pandemi corona ini memang menempatkan manusia sebagai umat Tuhan pada beragam pergulatan di dalam batinnya. Bergulat dalam kesulitan untuk mencerna apakah situasi ini kehendak Tuhan atau bukan. Bergulat dalam kesulitan untuk menyesuaikan diri dari yang tadinya terbiasa beribadah dalam waktu yang telah terjadwal dan ruang yang telah ditentukan, kini harus melakukan dan menentukan secara mandiri atau sendiri baik ruang bahkan waktunya. Bergulat dalam kesulitan untuk menaati atau tidak protokol kesehatan dengan segala pernak-pernik bahkan penerapan aturan yang telah dianjurkan saat diri sendiri dan keluarga bergulat dengan segala keterbatasan baik daya maupun dana yang dipunyai. Selaras dengan beragam pergulatan batin yang hadir dalam diri umat, secara garis besar, kitab Daniel memang dituliskan bagi mereka yang berada pada masa-masa krisis atau dalam situasi sulit. Dalam setiap narasinya, kitab Daniel mempertontonkan tentang kesalehan dan kesetiaan mendalam serta pengabdian kepada Tuhan di dalam segala situasi. Tak sekedar mempertontonkan saja, melainkan memuat beragam tuntunan agar umat Tuhan yang menjalani hidup di masa-masa krisis dan sulit itu tak kehilangan pengharapan pada Tuhan, tetapi justru semakin terdorong dengan penuh keberanian tetap memegang teguh iman mereka kepada Tuhan. Meskipun narasi firman Tuhan dalam 2 ayat yang menjadi bagian perenungan kita pada pagi hari ini menerangkan situasi kisah hidup yang tragis seorang raja dari kerajaan besar, namun selalu ada catatan yang hendak diberikan bagi kita selaku umat Tuhan yang hidup di masa kini. Catatan yang pertama, belajar dari pergulatan batin yang dialami oleh Belsasar di ayat 6 dan ayat 9. Pergulatan batin yang terjadi dalam diri sejatinya tidak sekalipun menggiring umat Tuhan untuk berbuat sekehendak hatinya. Tidak sekalipun menggiring umat untuk berbuat menurut apa yang nyaman dan aman bagi diri sendiri, apalagi berbuat sesuai apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. Melainkan pergulatan batin menjadi sirene yang mengingatkan umat Tuhan akan kedaulatan Tuhan yang menggenggam nafas dan yang menentukan jalan hidup seluruh ciptaan. Sebagaimana yang dikatakan Daniel pada ayatnya yang ke-23. Catatan yang kedua masih merupakan kelanjutan dari catatan yang pertama, bahwa pergulatan batin yang terjadi dalam diri semestinya mendorong umat Tuhan untuk mengakui kedaulatan Tuhan itu dengan segala keunikan kehendaknya yang tidak pernah bisa dimengerti oleh seluruh ciptaan termasuk manusia. Pergulatan batin yang dialami umat sebagai manusia di tengah pandemi ini membutuhkan kedalaman berpikir dan keluasan hati umat untuk memaknai maksud Tuhan bagi hidup manusia. Catatan yang ketiga, kedaulatan Tuhan bukan tontonan, tetapi tuntunan. Ketragisan hidup yang dialami oleh Belsasar adalah bukti nyata bahwa selalu akan ada akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh manusia. Ada tanggung jawab iman yang dituntut Tuhan dari setiap umat atas pola hidup yang dijalani oleh umat di detik ini hingga ke masa depannya. Maka mari merespon kedaulatan Tuhan itu dengan sikap yang benar yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan.
Kiranya firman Allah pagi ini menguatkan saudara untuk melanjutkan kembali rutinitas saudara hari ini bersama keluarga. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Maha Kasih yang menggenggam nafas dan menentukan jalan hidup kami sebagai umat Tuhan sekaligus ciptaan. Terpujilah Engkau yang menghadirkan kepada kami segala sukacita, meski beragam pergulatan hidup masih harus kami rasakan ketika kami akan kembali berrutinitas di hari ini. Maka ya Tuhan Maha Kasih, genggamlah erat hati kami ini. Penuhilah hati ini dengan damai sejahtera-Mu, agar pergulatan batin yang masih berada di dalam diri kami tak menghalangi kami untuk menerima berkat-Mu yang telah Engkau sediakan hari ini bagi kami dan keluarga kami. Tuntunlah akal pikiran kami melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, agar dalam kami bertutur dan bertindak hari ini hanya kemuliaan Tuhanlah yang tercermin di dalamnya, sehingga seluruh ciptaan-Mu di muka bumi ini pun melihat serta turut memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.